sedangkan yang dibayar adalah yang terbuka gambarnya. Itu permainan-permainan umbul yang berlaku di Jawa, yaitu masing-masing pihak yang bertaruh mempunyai 2 kartu. Si A lawan si B. Karena permainan semacam ini adalah 2 pihak, 2 orang. Atau bisa juga lebih dari 2 orang, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ada si A yang mempunyai 2 kartu, si B juga yang mempunyai 2 kartu. Dan ditepukkanlah kartu tadi antara ke tangan si lawan dengan tangan kita sebagai lawannya. Tangan si A dan tangan si B ditepukkan. Setelah ditepukkan, kartunya jatuh. Kartu siapa yang terbuka, dia kartu yang menang. Atau misalnya, nah itu kalau 2 kartu, kartu yang menang. Akan tetapi kalau 2 kartu, bisa kita katakan kartu siapa yang paling banyak terbuka, dia yang menang. Ada teknik-teknik tertentu. Apapun tekniknya, yang jelas inilah bentuk permainan. Ada yang diumbulkan, lemparkan ke udara, melayang jatuh ke tanah, ada yang ditepuk. Hanya 2 jenis itu untuk permainan umbul yang menggunakan terbuka ataupun tertutup. Ada jenis lagi permainan lainnya untuk umbul. Selain menggunakan umbul untuk jenis terbuka maupun tertutup, ada jenis judi yang lain. Umbul-umbul ini masing-masing mempunyai angka, nomor. Seperti ini kita bisa lihat umbul ini mempunyai nomor 11. Ini 7. Ini lebih 12 dan ini adalah 17. Nomor ini juga bisa kita gunakan untuk dalam perjudian tadi. Misalnya masing-masing orang seperti pakai kartu remi, seperti pakai kartu bridge. Siapa yang memegang kartu yang paling banyak, dia yang akan menang. Sehingga ketika kita buka masing-masing, kartu yang paling tinggi nomornya, dia yang akan menangi seluruh permainan pada sesi tersebut. Ada jenis permainan lagi, yaitu tebak nomor. Nomor yang berhasil dia tebak memerlukan seorang bandar. Anggotanya dapat begitu banyak. Anggotanya bisa 3, 4, bahkan 5 ataupun 6 orang. Dia dapat menjadi bandar, seseorang menjadi bandar dengan menaruh umbulnya di satu tempat atau di lantai, dan para petaruh dapat memasang taruhannya pada tiap nomor. Bandar akan memeriksa nomor siapa yang paling tinggi, dialah nomor yang menang. Misalnya ini yang paling tinggi, inilah yang menang, yang berhak mendapat hadiah dari si bandar. Yang lain ada dinyatakan kalah dan berhak diambil oleh si bandar. Ini 4 variabel. Ada biasa, tapi biasanya di beberapa daerah hanya 2. Yang menang, yang besar maupun yang kecil. Yang besar menang, yang kecil dinyatakan kalah. Sehingga kemungkinan untuk kalah maupun menang masing-masing 50%. Demikian permainan-permainan umbul ini banyak. Dan umbul tersebut ternyata dia bukan hanya menjadi alat untuk permainan, tetapi sebagai alat untuk mengenal sesuatu
kisah sesuatu proses, bahkan tentang sesuatu jenis benda yang ditampilkan lewat umbul-umbul tadi. Sehinggalah lama-kelamaan umbul ini menjadi barang koleksi, menjadi barang yang dipelihara oleh para pemiliknya dengan hati-hati, menjadi barang kebanggaan bagi sementara orang, dan menjadi barang kenangan. Dapat kita katakan umbul-umbul semacam itu seperti ini. Ini adalah umbul yang belum digunting menjadi seperti ini, yaitu umbul siluman. Di sini adalah, ini tidak tahu terbitan mana ini, kelihatannya Jawa Tengah. Ini adalah umbul siluman. Ada siluman garis keras, siluman ulat bulu, siluman pemerkosa, siluman pocong perawan, dan sebagainya. Nah, gambar-gambar ini menjadi satu gambar kebanggaan, menjadi satu gambar koleksi yang disimpan pada tempat tertentu oleh para kolektornya, termasuk oleh Museum Gubuk Wayang. Ini adalah umbul mengenai hantu. Ini mengenai semacam jin juga. Gambarnya lucu-lucu dan membuat kita senang melihatnya. Selain itu, seperti saya katakan tadi, selain gambar yang terlepas-lepas tetapi mengenai hantu seluruhnya, juga kita bisa melihat gambar-gambar umbul. Ini gambar umbul termasuk sangat langka. Ini mengenai umbul lama ini. Ini umbul korek api, tentang korek api. Nah, ini kita lihat korek api pada zaman dulu ya, dari mana-mana korek api ini. Dan ini merupakan suatu umbul yang langka. Umbul yang langka semacam ini dicari oleh para kolektor hanya untuk dinikmati, karena sangat nikmat melihatnya. Korek api ini ada cap kuda yang diproduksi di India, karena tulisannya tulisan India. Ini ada korek api cap harimau buatan Burma atau Muang Thai. Dan ini korek api yang ada di Pakistan, cap masjid. Korek api yang ada di Tiongkok, Woodman, dan sebagainya. Umbul tentang korek api. Ini umbul tentang, selain tentang korek api, sedang ini tentang berbagai jenis sepeda motor. Sepeda motor Werther Lucifers. Ada yang sepeda motor lokomotif, sepeda motor Berini, Werther Lucifer merek Avada, Werther Lucifer Berini M23, dan sebagainya. Ada lagi umbul jenis-jenis kereta uap. Jadi sangat informatif sekali umbul-umbul ini. Seperti saya katakan tadi, memberikan semacam informasi, pengetahuan kepada anak-anak dan para remaja sekitar tahun 1970-an. Umbul semacam ini adalah umbul-umbul yang berdiri sendiri. Jadi bukan kisah. Ini umbul korek api ini hanya deretan-deretan gambar-gambar korek api saja, merek korek api.
Jadi bukan cerita tentang korek api. Kalaupun adalah ceritanya tersebut bisa kita katakan berupa kisah seperti yang dinyatakan di sini. Nah, kisah-kisah seperti ini. Ini kisah 9 wali. Nah, ini kisah 9 wali. Kisahnya bisa kita ikuti. Adegan pertama ini, kedua, 3, 4, 5, 6 hingga adegan yang terakhir, adegan ke-36. Di sini kita bisa melihat di adegan ke-36 adalah pemakaman seorang wali. Ini wali ini cerita tentang seorang wali Mahesa siapa ini? Rica, siapa ini namanya? Ini adalah kisah fiksi kelihatannya dari awal hingga dia meninggal. Ini berupa komik. Demikian sebenarnya umbul-umbul semacam ini. Umbul-umbul ini pada awalnya tentu saja tidak demikian. Kalau kita perhatikan, umbul-umbul ini mempunyai perkembangan tersendiri. Pada zaman sebelum perang, umbul-umbul ini tidak berwarna. Pelukisnya pun adalah pelukis handal, sehingga anatomi manusia yang digambarkan di sana dapat kita identifikasi dengan mudah. Dan gambarnya pun menjadi menyenangkan untuk kita lihat. Demikian pula ketika pelukis-pelukis tersebut menggambar wayang. Gambar wayangnya sangat indah dan sangat mudah kita cerna ketika wayangnya melakukan adegan-adegan tertentu. Meski dalam kenyataan masa kejayaan umbul telah berakhir, sebagaimana saya katakan sebelumnya, Museum Gubuk Wayang dalam semangat ketika masih berada dalam kejayaannya umbul, dalam semangat yang sama, Museum Gubuk Wayang tetap berusaha melestarikan umbul-umbul tadi. Kita tetap masih melihat umbul-umbul semacam ini. Ada yang peninggalan tahun 1970-an, 1980-an, ada yang telah dalam bentuk guntingan-guntingan seperti ini, maupun yang berasal dari sekitar tahun 1930-an, zaman sebelum perang. Umbul wayang yang paling banyak kita miliki seperti ini. Tetapi seperti saya katakan tadi, meski dalam semangat kejayaan umbul, museum pun mau tak mau harus mengakui bahwa umbul tidaklah terlalu banyak menarik minat generasi sekarang. Namun demikian, umbul tetap berusaha mengingatkan mereka bahwa memang pada suatu periode tertentu, pada suatu episode tertentu, Indonesia mengenal suatu barang permainan, alat hiburan, alat sumber pengetahuan yang namanya umbul. Dan memang umbul harus menyerah. Dia harus tunduk pada kemauan zaman. Zaman tak lagi berpihak pada umbul. Zaman telah berpihak pada teknologi. Umbul mau tak mau harus menyerah. Umbul mau tak mau harus tunduk pada kemauan dan kemajuan teknologi, sehingga dia hanya mengendap dalam hati sanubari para pencinta umbul semata-mata. Ataupun dia menjadi barang museum. Umbul tak lagi dicetak, karena pada zaman dulu percetakan manual yang digerakkan dengan kaki maupun tangan, itulah yang mencetak umbul-umbul semacam ini dengan kertas seadanya, bahkan terkesan murahan. Penerbit-penerbit percetakan pada masa itu mencoba untuk survive
dengan menerbitkan umbul tadi, kadang-kadang dengan 2 warna atau 3 warna, sehingga umbul tadi dapat dijual dengan harga murah. Di zaman kini penerbit telah lama meninggalkan alat cetak semacam itu. Cetak demi cetak komputer sudah menjamur di mana-mana. Ada juga kita melihat bahwa umbul sudah dicetak dengan alat cetak modern. Maka dari itu kita pun dapat dengan barangkali dengan sedikit rasa pahit kita melihat bahwa alat-alat cetak zaman lama pun telah berada di museum pula. Alat-alat cetak itu pun telah menyerah pula pada kemajuan zaman. Mereka tak mampu meneruskan pencetakan mereka dengan alat-alat yang lama berplat timah, sehingga alat-alat cetak tadi pun menjadi barang museum pula. Demikian kedah riwayat panjang tentang umbul yang berakhirnya di museum dan merupakan kenangan di hati para pencintanya, terutama generasi orang-orang bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berusia 50 tahun ke atas. Mereka masih tetap mengenang barang yang namanya umbul tadi. Meski demikian, sobat budaya, umbul tetap ada di hati kita. Mari kita lestarikan umbul, mari kita lestarikan budaya kita di masa lampau. Bila perlu kita hidupkan kembali, bukan untuk kita puja, untuk kita agungkan, tetapi untuk kita kenang sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia yang pernah ada. Karena sesungguhnya lah, mencintai budaya negeri kita adalah mencintai bangsa kita dan diri kita sendiri.